Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmatnya, sehingga kembali pada kesempatan siang hari ini kita masih saja beraktivitas sebagaimana aktivitas keseharian kita masing-masing. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama seluruh keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, bahkan seluruh umat yang mengikuti risalah beliau hingga hari akhir zaman. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 190. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Dari ayat ini dapat kita pahami bahwa Allah lah yang menciptakan langit tempat kita bernaung. Allah yang menciptakan bumi ini tempat kita berpijak. Allah lah yang menjadikan pergantian siang dan malam itu. Allah juga yang menjadikan keadaan manusia itu kadang bahagia, senang, dan kadang juga susah ataupun sedih. Allah juga yang memegang kendali hati manusia. Mana yang diberi hidayah, petunjuk, mana yang dibiarkan untuk kufur. Hati merupakan tempat tumbuh dan bercekolnya iman seseorang. Hati merupakan indikator seseorang itu dikatakan baik atau tidak. Ya. Hati memiliki gelombang sebagaimana gelombang ombak air laut yang dapat kita saksikan di pantai dengan peristiwa pasang surutnya. Ya, kadang naik, kadang turun, maka demikianlah hati. Ya, sebagai sarana beriman kepada Allah kadang meningkat, kadang juga menurun. Olehnya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, kepada umatnya, sebuah doa agar ditetapkan hatinya dalam agama dan dalam ketaatan kepada Allah. Dalam doa itu dapat kita baca, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkan hati ini ya Allah dalam agamamu dan tetapkan dalam senantiasa taat kepadamu. Kenapa yang kita mohon kepada Allah adalah ketetapan dalam agama dan ketetapan dalam ketaatan? Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah agama Islam. Kemudian kenapa kita meminta dengan tetap dalam ketaatan? Ya. Kenapa harus meminta tetap dalam ketaatan kepada Allah? Karena hanya orang yang taatlah yang bisa hidup di dunia ini dengan selamat. Ya. Manusia yang tidak taat, maka manusia itu tidak ideal
sebagaimana tujuan penciptaan manusia itu sendiri, yaitu sebagai khalifah di bumi, kemudian sebagai hamba yang taat kepadanya. Sebagai perumpamaan, ya, ketika kita menjadi salah seorang yang lolos dalam seleksi sebuah tim sepak bola misalnya, kita dilatih, diterpa untuk menjadi seorang pemain yang ideal. Nah, ketika tiba saatnya kita berada dalam sebuah perlombaan, maka ketika kita bermain dengan ideal dalam hal ini, kita bermain sportivitas, kita dapat bermain dengan membangun kerjasama, ya, menjaga kekompakan dalam tim, ya, kita mampu menghasilkan gol, maka kita adalah orang bermain secara ideal. Tapi seiranya kita tidak bermain secara ideal, maka pelatih itu sesegera mungkin menggantikan kita dengan pemain yang lain. Bahkan seluruh penonton itu akan berteriak untuk segera digantikan dengan pemain yang lebih baik, yang lebih ideal. Demikian halnya manusia, masyarul muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lahir di muka bumi persada ini, dengan tujuan penciptaan kita adalah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah ciptakan kita sebagai khalifatan fil ard, khalifah di bumi. Kemudian kita dijadikan sebagai hamba yang taat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada aku. Kalau kita hadir di dunia ini tidak menjadi khalifah, pemimpin yang baik, minimal pemimpin dalam keluarga atau pemimpin kepada diri sendiri, kita tidak menjadi hamba Allah yang taat atas perintah Allah, maka kita ini sia-sia dalam penciptaan kita. Bahkan seandainya pelatih tadi melihat kita tidak ideal sebagaimana tujuan penciptaan kita, maka Allah sudah menggantikan kita. Allah sudah mengusir kita dari buminya ini. Ya, tapi ternyata atas rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan untuk membenahi diri, memperbaiki diri lebih baik, bermuhasabah. Maka dengan demikian, mudah-mudahan dengan kesempatan nikmat umur yang Allah masih sisakan untuk kita, mampu kita pergunakan sebaik-baiknya. Kita bersyukur telah menjadi makhluk yang terseleksi menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa bersyukur dengan nikmat tersebut dan kita bisa betul-betul menjadi hamba Allah yang taat atas perintahnya, menjadi Islam yang kafah, Islam yang sempurna dalam kehidupan di dunia ini. Terkhusus di bulan suci Ramadan ini, disinilah kita mampu membuktikan atas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan perintahnya. Puasa di siang hari sebagaimana rukun Islam, kemudian tarawih sunnah di malam hari, dan berbagai macam amalia Ramadan dapat kita lakukan sebagai tanda kita taat atas beragama, taat dalam perintah dan anjuran agama kita, agama Islam. Apalagi pada hari ini adalah merupakan hari yang ke-16, sudah melewati separuh daripada bulan Ramadan ini. Maka marilah kita untuk tidak menyia-nyiakan waktu yang ada di bulan yang penuh berkah ini, bulan yang sangat mulia, untuk kita jadikan sebagai waktu yang tepat untuk kita memperbanyak bekal untuk keselamatan dunia akhirat kita. Firman Allah di dalam Al-Quran, ya, surah Fussilat ayat 46. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid." Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, ya, mengerjakan kebaikan, sesungguhnya kebaikan itu falinafsihi, kembali pada dirinya. Wa man asaa fa'alaiha, sebaliknya, barang siapa yang mengerjakan keburukan, maka akibat dari keburukan itu pula kembali pada dirinya. Wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid, dan tidaklah Tuhanmu sekali-kali zalim terhadap hambanya. Kemudian dengan ayat yang mirip, ya, terulang pada ayat yang ke-15 di surah Al-Jasiyah, "Man 'amila shalihan falinafsih."
wa man asa'a fa 'alaiha summa ila rabbikum turja'un. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, amal kebaikan, kebaikan itu untuk dirinya. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan, dosa, maka keburukan dosa itu juga kembali kepada dirinya. Summa ila rabbikum turja'un. Kemudian hanya kepada Tuhanmu lah kamu kembali. Di ayat ini ada hal yang menarik dengan kalimat yang sangat berkesan kepada kita hamba Allah, yaitu dengan kata-kata falinapsihi, semua kembali kepada dirinya. Ya. Sebagai tafsir dalam kalimat ini, bahwa kenapa Allah mengatakan kebaikan itu kembali kepada dirinya, milik sendiri, ya, milik dirinya sendiri. Karena kita manusia ini apabila kita mengetahui bahwa ini adalah kepunyaan saya, kepemilikan saya, maka tentu kita memperhatikannya, bahkan menjaganya. Demikian amal-amal kebaikan yang kita lakukan. Allah mengatakan itu adalah milik kamu sendiri, bukan untuk orang lain, bukan untuk kebaikan, keselamatan orang lain, bukan juga kebutuhan Allah dalam penyembahanmu, tapi itu kembali kepada dirimu sendiri. Olehnya itu, dengan dikembalikannya kepada siapa yang mengerjakan kebaikan itu, fali nafsihi, maka di sini kita mengambil pelajaran bahwa mari kita perbaiki amal saleh, kebaikan yang kita lakukan, karena itu adalah untuk kita sendiri, milik kita sendiri, yang harus kita perhatikan, yang harus kita jaga. Dan juga ketika kita melakukan satu dosa, kesalahan, maka ingat bahwa keburukan, dosa itu akibatnya juga kembali kepada diri sendiri. Jadi semua adalah kebaikan untuk balasannya kepada kita sendiri, dan keburukan juga balasannya kembali kepada kita sendiri. Mudah-mudahan insya Allah kita dapat mengambil manfaat dari beberapa ayat sehingga kita mampu menjadi hamba Allah yang taat atas perintahnya, dan semoga kita istiqamah dalam agama dan ketaatan kepadanya. Wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.